Ya. Nah, apakah sekarang kita melihat itu atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian interaksi setelah beliau tidak lagi menjadi ketua umum PBNU, beliau kontak saya bahwa cucunya mau ke Monash University, Najwa, ngambil School of Business. Ini cucu yang sangat pintar, di Malaysia ya, sekolahnya di Malaysia, lompat-lompat dan sekarang mau ngambil School of Business. Tapi saat itu border baru dibuka karena COVID baru selesai. Buya sempat kena COVID waktu itu, sehingga kemudian visanya juga terlambat keluar gitu. Sementara Najwa sudah harus berangkat. Maka Buya ini panik karena mau mengantar cucunya langsung ke Australia. Ini gimana? Ini kan perempuan, cucu perempuan. Kalau ke Malaysia sih saya lepas sendiri, tapi berangkat ke Melbourne mana? Coba tolong telepon Najwa, keras banget ini anak tuh. Gitu kan, Buya mulai emosi. Ya kalem Buya. Yang Buya nggak tahu saat itu saya sedang Zoom, saya sedang ceramah di Zoom itu. Buya telepon, itu terpaksa saya bilang sama peserta itu, ini ada telepon dari kiai saya ini, saya harus stop dulu gitu. Dan Buya curhat lumayan lama gitu ya, tentang cucunya. Terus jadi gimana, tolong telepon. Maka saya telepon Najwa, terus saya paham bahwa Najwa mau berangkat itu karena sudah waktunya memang ada week 0 ya. Jadi mau nggak mau harus berangkat memang gitu, tidak bisa menunggu kakeknya untuk dapat visa apa segala macam gitu. Saya bilang sudah begini saja, saya yang jemput di airport, segala macam. Jadi saya diserahi tanggung jawab selama 3 tahun terakhir untuk ngajak cucunya ke pengajian ya. Gitu. Walaupun terus terang malas-malasan juga pakai. Gitu. Nah terakhir itu saya harapan setelah beliau tidak lagi menjadi ketua PBNU. Harapan ini saya ingat kembali ketika nakal-nakalnya beliau baru pulang dari Saudi dulu. Termasuk tadi beliau sudah mengatakan definisi Ahlussunnah wal Jamaah itu sampai sekarang nggak jelas, masih berdasarkan apa dinyatakan oleh Hadatus Syekh gitu ya. Dan Hadatus Syekh itu tidak memberikan definisi, hanya menjelaskan ciri-ciri aswaja itu seperti apa. Itu bukan definisi. Secara ilmu mantik itu tidak jamin, tidak manik kan begitu. Saya mengharapkan setelah tidak lagi menjadi ketua umum PBNU, meskipun masih komisaris di mana-mana, kalau itu tiket plus honor kalau gitu. Saya berharap agar beliau menulis kitab serius. Saya ada sekitar 6-7 buku tadi yang di sini ya disebut. Tapi yang betul-betul buku hasil pemikiran beliau setelah dari disertasi saya tidak melihat. Yang ada kumpulan-kumpulan tulisan atau apa gitu. Dan terus terang ini kelemahan intelektual kita. Tokoh seperti Cak Nur, Gus Dur juga seperti itu. Gitu ya Bang Faria. Nah ini juga cepat. Kenapa? Karena disibukkan dengan seminar kesana kemari gitu ya. Nah sekarang mumpung beliau tidak lagi sibuk mengurusi Jamiyah Nahdlatul Ulama, saya berharap ada buku karya-karya beliau yang secara serius ditulis, bahkan kalau perlu dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena waktu saya bicara dengan Profesor Martin van Brunissen, beliau mengatakan intelektual Indonesia itu hebat-hebat, tapi tidak dikenal dan tidak dikutip oleh para mahasiswa di Mesir, di Turki, di Baghdad, di mana-mana. Mereka tidak kenal Gus Dur, Cak Nur, dan sebagainya. Ini jadi pertanyaan, kenapa? Salah satunya adalah karena tokoh-tokoh kita tidak menulis dalam buku baik bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Sementara para intelektual dari Turki, dari Mesir itu para mahasiswa kita membaca buku-buku itu, apakah itu Hasan Hanafi, Al-Jabir dan seterusnya. Dan ini menjadi persoalan. Kalau kita mau mengekspor Islam Nusantara, tapi produknya, pemikiran-pemikiran itu tidak kita kenalkan, tidak dibaca dan diuji, dikaji gitu ya. Termasuk fatwa-fatwa kita, apakah Basul Masail dari NU, dari Tarjih Muhammadiyah, dari MUI ataupun Dewan Syariah Nasional ataupun dan lain-lainnya, itu juga tidak pernah dijadikan rujukan gitu ya. Sehingga kemudian saya bertanya-tanya, Buya Said, apakah cukup puas hanya disebut sebagai tokoh berpengaruh nomor 18 di dunia gitu ya. Gitu. Saya merasa bahwa sudah waktunya panjenengan akhirnya serius menulis buku-buku yang kemudian mempengaruhi wacana bukan cuma di Indonesia tapi di belahan dunia. Gitu. Saya tutup
Tidak, saya tutup ini dengan harapan seperti itu, Buya. Mudah-mudahan berkenan, dan mohon maaf kalau lancang saya menyampaikan ini. Ini harapan kami para santri, kebanggaan kami para santri, karena Buya ini saya sempat mendeklar waktu di Haul Den Anyar kemarin, ya, bahwa beliau inilah pewaris dari Kiai Bisri, di mana penjaga keilmuan Nahdlatul Ulama itu dipegang oleh Buya Said saat ini, ya. Jadi kalau kita bicara siapa kiai, siapa intelektual NU yang terpandang, dihormati, dan ilmunya sundul langit, ya, saya kira satu nama yang pasti muncul di semua para kiai-kiai saat ini gitu, Buya Said gitu, ya. Dan dulu waktu saya pernah ngobrol dengan Gus Mus di Muktamar Jombang, kata Gus Mus, ini bolak-balik ya, harusnya Said Agil Sirot itu Rois Am. Lo kok malah nyalonnya ke Tanfiziyah gitu kan. Nah itu kayak Hasyim Muzadi harusnya ya cuma di Tanfiziyah, bukan ke Rois Am. Ini bolak-balik begini, kata Gus Mus gitu kan.